Ya, penonton Bitung TV Channel, salam beberapa. Jumpa lagi dengan saya di Ngobrol Bareng Arham Licin. Hari ini saya akan berbincang dengan Kasat Lantas Polres Bitung terkait pos pelayanan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, dan kita akan berbincang dengan beliau di dalam kendaraan karena saya sekarang berada di salah satu pos pelayanan operasi Lilin 2020 di kawasan ekonomi khusus Kota Bitung. Ikuti terus videonya. Buat kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu. Saya sudah bersama dengan Kasat Lantas Polres Bitung, AKP Awaludin Puhi. Selamat datang Bang di Bitung TV Channel, Ngobrol Bareng Arham Licin. Ini adalah video pertama kita podcast di akhir tahun, menutup tahun 2020. Terima kasih atas kesempatan berbincang dengan saya di kesempatan sore hari ini. Bang, ya, saya ingin bertanya sedikit tentang operasi Samrat ya, operasi Lilin. Ya. Operasi Lilin 2020 itu ada berapa titik pos untuk operasi ini, terus apa-apa saja inti dari operasi Lilin ini, Bang? Tolong dijelaskan kepada masyarakat. Baik, jadi operasi Lilin Samrat 2020 ini berbeda dengan operasi Lilin Samrat di tahun-tahun sebelumnya, yang dimana tujuan dari operasi Lilin ini kan tujuannya untuk mengamankan Natal dan Tahun Baru, baik dalam tingkat keamanan, kemudian Kamseltib Carlantas, dan juga kegiatan-kegiatan menyambut Natal dan Tahun Baru. Nah, di tahun ini kita lebih fokusnya kepada bagaimana melakukan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat untuk bisa aman melaksanakan Natal dan Tahun Baru dan juga mencegah penyebaran COVID-19. Nah, ini konteksnya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga kami di samping melakukan keamanan Kamtibmas, kami juga pun melakukan himbauan serta memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan melakukan kegiatan-kegiatan himbauan, operasi justisi, penindakan terkait dengan pelanggaran COVID-19. Terkait masalah pos pengamanan, khususnya di Kota Bitung, kita memiliki 7 pos yang terdiri dari 2 pos pelayanan, baik yang berada di pos Kek ini dan juga di Terminal Tangkoko. Kemudian ada 3 pos pengamanan di Girian, di Winenet, dan juga di pusat kota. Dan satu lagi pos terpadu yang berada di wilayah pelabuhan. Nah, tujuan pos ini dibuat untuk apa? Kita memberikan pelayanan kayak di Kek ini ya. Di Kek ini kita dibuat pos pelayanan karena di sini merupakan tempat masuk dan keluarnya kendaraan ya, dari Minut atau dari Manado, baik lewat tol maupun lewat jalur utama. Sehingga di sini kami mendirikan pos pelayanan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mungkin ada yang mau pulang kampung ataupun masuk ke dalam Kota Bitung. Apa yang kami lakukan di sini? Kami memberikan pelayanan. Contohnya kayak kami ada sediakan tempat istirahat buat sopir. Kemudian yang kedua ada tempat pengisian ban kendaraan yang kempes ataupun yang bocor, kami siapkan di sini juga. Ada tempat minuman gratis dan juga damkar juga ada, ambulans juga ada. Mungkin ada yang sakit di dalam perjalanan, ada yang kurang enak badan, itu di sini dokes juga dari dinas kesehatan juga pun siap hadir di sini untuk memberikan pelayanan, sehingga betul-betul kita fokus kepada masyarakat itu sendiri yang masuk ke Kota Bitung maupun keluar Kota Bitung. Nah, sehingga pos-pos inilah yang akan berperan di masing-masing titik yang sudah ada. Seperti di pos pengamanan Girian juga, di sana mengamankan aktivitas masyarakat, kemacetan, laka lantas, gangguan Kamtibmas lainnya, sehingga masyarakat merasa aman, merasa tidak takut, dan juga tetap menjaga protokol kesehatan di dalam pelaksanaan akhir tahun ini. Akhir tahun. Ya. Pak Kasat, ya. Ini untuk lamanya operasi Lilin ini berapa hari?
Jadi pelaksanaan operasi lilin ini dimulai kemarin tanggal 21, berlaku sampai dengan 15 hari ke depan sampai tanggal 4 Januari 2021. Nah, jadi selama 15 hari ini kita semua anggota all out di lapangan dan sudah mengisi pos-pos yang sudah disiapkan untuk melakukan pelayanan tadi yang saya sampaikan. Nah, kita selain operasi lilin, Ya. nah untuk setahun di Satuan Lalu Lintas Polres Bitung, Ya. kita kembali ke Januari sampai Desember ini, angka kecelakaan lalu lintas itu di Kota Bitung datanya seperti apa? Ada kenaikan atau malah ada penurunan? Kalau secara jumlah laporan yang masuk itu ada 17 kasus yang meninggal, 17 orang yang meninggal. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu mengalami penurunan. Karena di tahun sebelumnya itu ada 24 yang meninggal dunia. Tapi kalau untuk total laporan yang masuk, baik itu laka tunggal, laka tabrakan material dan tidak meninggal atau luka-luka ringan, itu mengalami peningkatan ya. Karena kebanyakan di tahun 2020 ini banyak yang mengalami laka tunggal yang disebabkan oleh kendaraan tersebut dalam kondisi mabuk, pengemudinya, kemudian kelayakan teknis dari kendaraan tersebut tidak punya lampu, nabrak mobil di jalan, nabrak pohon, itu banyak kejadian di 2020 ini. Nah, sehingga secara tren jumlah laka lantas yang masuk meningkat, tetapi jumlah yang meninggal dunia menurun akibat laka lantas. Ya, tapi ini kan masih tanggal 24 ya? 23 ya. 23. Jadi belum kita rekap, nanti kita mungkin di akhir tahun nanti kita akan buat laporan, kita akan sampaikan sampai di mana trennya. Iya. Nanti ke depan nanti. Selain itu kalau untuk masyarakat yang paling banyak pelanggaran sebenarnya di Bitung ini apa? Untuk pelanggaran lalu lintas. Nah, untuk pelanggaran lalu lintas tentunya di sini yang paling mendominasi adalah helm ya? kepala, karena kesadaran itu masih banyak kami temukan ketika kami melakukan operasi baik stasioner maupun hunting. Kami menemukan banyaknya masyarakat yang belum patuh untuk melindungi kepalanya. Kemudian penggunaan knalpot racing juga sangat tinggi. Ini juga menjadi pengeluhan masyarakat. Kemarin di fanpage kami di Satuan Lalu Lintas, sebelum mengakhiri tahun itu mereka memberikan masukan kepada kami untuk segera menindak pelanggaran yang menggunakan knalpot racing, karena memang sangat mengganggu di dalam pelaksanaan mungkin ibadah Natal nanti kan, ibadah Natal, kemudian perayaan tahun baru juga. Nah, ini akan kami laksanakan sesuai dengan pengeluhan masyarakat juga. Akan kami buat tim untuk bisa fokus terhadap penindakan knalpot racing tadi. Termasuk toa. Iya, toa juga. Toa untuk pengeras suara itu ya. Itu akan kami tindakin juga kepada masyarakat. Karena itu banyak keluhan juga mengganggu, katanya di media sosial itu mengganggu kenyamanan di waktu malam. Ya. Itu juga akan ditindak. Iya, kita akan tindak masalah itu. Makanya di sini sebenarnya untuk masalah pelanggaran ini bukan hanya bukan hanya tanggung jawab kami juga sebagai pihak kepolisian khususnya Satuan Lalu Lintas. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama juga sih sebenarnya. Karena kesadaran itu bukan karena ada polisi nanti, tapi dia sadar memang betul-betul dia pengen selamat dan tidak mau mengganggu orang lain seperti itu. Tapi kalau kita tidak mematuhi itu, kita juga tidak sadar akan hal itu, walaupun kita melakukan penindakan, tetapi pelanggaran itu tetap akan muncul. Karena kesadaran tidak ada. Sehingga hanya keterpaksaan yang jadinya. Iya, nanti ada polisi baru pakai helm. Polisi patuh, baru tertib. Nah, itu yang masih akan kita selalu edukasi kepada masyarakat, walaupun saat ini pandemi Covid kita lewat virtual, lewat podcast, lewat himbauan-himbauan sifatnya live streaming, kita memberikan pesan-pesan itu kepada masyarakat. Kami juga pun membuka kesempatan buat masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan terkait pelayanan, itu kami buka di fanpage. Ya. Ada satu pertanyaan menarik dari masyarakat ini terkait pengurusan surat izin mengemudi. Nah, buat masyarakat yang ingin mengurus SIM ini, bagaimana Pak Kasat? Ada kemudahan-kemudahan atau apa? Kalau masalah SIM, ini juga perlu kita sampaikan juga. Ini kan sudah mau masuk akhir tahun. Jadi untuk tanggal 25 sampai 27 itu libur untuk pelayanan SIM. Kita nanti buka lagi tanggal 28 sampai dengan tanggal 30. 31 sorry. 28 sampai 31. Setelah itu libur tanggal 1-nya, nanti buka lagi tanggal 3 untuk pelaksanaan pelayanan SIM. Nah, kemudian untuk kemudahan tentunya masyarakat sudah tahu proses mengurus SIM itu kan ada tahap
tahap-tahapannya, baik itu ujian teori, ujian praktek. Nah, banyak yang menjadi apa ya? Ini mungkin anti disampaikan oleh kepolisian mungkin. Nah, di channel ini kita sampaikan nanti. Iya, siap. Ada bawah SIM tembak, ya kan? SIM yang bayarnya itu mahal, tidak sesuai dengan PNBP atau sesuai dengan bank. Sebenarnya itu bukan kesalahan dari kepolisian untuk minta mahal. Karena kenapa? Masyarakat banyak yang langsung datang, Pak boleh langsung SIM tembak. Iya. Kita tanya mau tembak di mana? Jadi SIM tembak itu maksudnya begini. Mereka tidak mau ikut ujian, mereka pengen langsung datang, foto langsung jadi SIM. Instan. Tapi itu SIM asli. Asli. Oh, Pak, cuman prosesnya tidak melewati tahapan sesuai tadi. prosedur. Ya, sehingga ya disitulah terjadi kesempatan baik untuk oknum dari petugas tersebut dengan masyarakat untuk deal-dealan membayar lebih, sehingga dikeluarkanlah SIM ini. Nah, padahal ini secara secara sistem di situ sudah diatur bahwa bagaimana SIM itu bukan hanya merupakan identitas pengemudi saja, tetapi situ bukti kompetensi bahwa dia layak membawa kendaraan. Harus mengetahui keterampilan mengemudi, pengetahuannya diuji, skillnya diuji, sampai psikologinya diuji, sehingga dia bisa menjadi pengguna yang baik di jalan. Taat aturan lalu lintas. Nah, itulah makanya di sini juga kami lagi membedah diri untuk ke dalam. Di sini kami melakukan upaya-upaya pengawasan internal juga dengan pihak provos juga, pengawasan kepolisian untuk menghilangkan oknum ini. Dan masyarakat juga pun jangan jangan hanya mau simpelnya aja. Kalau bisa dan yakin untuk bisa lulus di ujian, ya udah laksanakan. Itu lebih menurut kita lebih sangat baik. Biar kita mengetahui, oh ternyata ujian SIM itu seperti ini. Oh, ternyata kita bisa belajar, kita bisa tahu. Oh, ini tanda larangan, oh ini nggak bisa lewat sini, seperti itulah. Karena dampaknya itu pasti akan berpengaruh nanti di lapangan juga. Kalau rekan-rekan tidak paham, perempatannya salah belok, tidak tahu rambu lalu lintas, ya jadi pelanggaran pasti terjadi. Ujung-ujungnya kecelakaan. Itu yang menyebabkan banyaknya terjadi pelanggaran. Karena banyak pengendara yang tidak tahu rambu-rambu aturan-aturan itu. Karena dapat SIM instan. Ya, seperti itu. Makanya saya bilang saya tidak anti dengan ngomong seperti ini. Karena memang masih ada oknum kita yang masih main-main dengan hal tersebut. Jadi mau masyarakat yang bertanya kenapa bayar sekian, ya udah nggak apa-apa, tanya aja. Atau menyampaikan pengeluhan bahwa sudah lama, misalnya contoh STNK sudah tanggal sekian diproses, tapi 2 bulan kemudian belum ada. Tolong disampaikan juga, biar kami juga pun ada evaluasi di internal kami untuk bisa menekan proses pelayanan kepada masyarakat lebih transparan, gitu aja. Nah, sebelum kita akhiri video ini, Pak Kasat sudah berapa lama di Polres Bitung? Di Polres Bitung sudah 6 bulan. 6 bulan. Nah, apa kesan-kesan selama 6 bulan ada di Bitung? Kesannya untuk masyarakat tentunya di Kota Bitung ini karena sudah kota ya. Jadi masyarakatnya memang kalau mau bilang banyak yang pelanggaran, ada juga sih yang sudah tertib. Malah mereka pemikirannya sangat baik. Contohnya kayak kemarin kami melakukan rekayasa arus lalu lintas di Girian. Di situ kami mengundang beberapa basis dari angkutan umum, sopir ojek. Kami menyampaikan kepada mereka di mana tempat menaikkan menurunkan penumpang. Di sini tidak boleh parkir. Ketika kami menyampaikan tersebut, mereka mengapresiasi. Kemudian dari dulu kalau begini bagus. Kami mensupport hal ini karena apa? Ini penyebab kemacetan. Malah mereka memberikan masukan kepada kami seperti di perempatan Dr. Murni ya. Di situ sering terjadi crossing karena ada tanda larangan yang tidak dipatuhi oleh masyarakat. Kalau boleh kemudian di situ dibuat pembatas, kalau boleh di situ dilakukan penindakan. Sehingga menurut kami, wah ternyata masyarakat di sini ternyata paham juga sebenarnya dengan aturan. Cuma karena memang kami tidak pernah menyentuh mereka untuk memberikan ruang. Mereka untuk memberikan masukan. Sehingga di sini saya melihat ternyata masyarakat Kota Bitung itu sudah paham aturannya itu, bahkan mendukung apa yang kita laksanakan demi Kamseltib Terlantas di Kota Bitung ini berjalan dengan baik. Jadi jadi ya menurut kami ya ini bisa jadi tertib nanti Kota Bitung ini kalau semuanya paham dan mendukung, semua warga mendukung apa yang menjadi aturan yang sebenarnya. Dan kami juga pun kepolisian mungkin dengan ada cara yang seperti itu kita lebih eksis lagi. Oh kalau memang mereka ikut, ayo terang fight sama-sama demi terang Kota Bitung ini lebih enak. Kalau misalnya terang lancar enak, kita rasa orang yang mau datang di sini juga pun pasti akan, nyaman. Lalu lintas tertib. Tertib, tidak ada macet, seperti itu. Orang pakai helm. Jadi itu akan mendukung ya pariwisata di sini, ekonomi di sini juga. Jadi lebih seperti itu. Lebih mantap lah. Karena lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan. Gitu. Jadi
pesan untuk Oke. masyarakat Kota Bitung, terutama para pengguna lalu lintas Oke. yang sampai hari ini menurut pantauan kami di lapangan Ya. masih banyak sekali masyarakat atau pengguna lalu Ya. lintas ini, pengendara ini, terutama kendaraan roda 2 tidak menggunakan helm. Ya. Yang roda 4 tidak menggunakan safety belt. Ya. Nah, ada tambahan untuk di masa pandemi kan mungkin protokol kesehatan Pengurangan itu ya, kapasitas ya. kapasitas apa segala macam. Pesannya untuk warga Bitung sebelum Oke, kita akhiri jadi video. pesan kami dari sebelum kita mengakhiri video ini ya, gitu. Jadi pesannya adalah kepada masyarakat Kota Bitung, saat ini kita tinggal beberapa hari lagi menghadapi Natal dan Tahun Baru. Karena tahun ini adalah tahun yang spesial menurut kita. Apa yang spesial adalah kita menerapkan protokol kesehatan, di mana kita jangan lagi mengambil contohnya di tahun-tahun sebelumnya kita bisa berkumpul melepas tahun baru dengan pesta kembang api dengan apa. Tahun ini mungkin tiadakan dulu karena jangan sampai kita membuat klaster baru, klaster tahun baru atau klaster Natal 2020. Di sini pemerintah juga pun sudah mengeluarkan peraturan gubernur juga sudah ada ya terkait dengan pembatasan ya di tempat-tempat ibadah. Itu tolong dilaksanakan dengan baik, dipahami. Karena apa? Ini bukan untuk boleh atau tidak bolehnya, tetapi ini demi keselamatan masyarakat. Bersama. Karena keselamatan masyarakat adalah hukum yang paling tertinggi. Begitu juga pun di akhir tahun nanti, euforia kita, konvoi itu tolong ditiadakan dulu karena demi terampai kesehatan juga bersama. Dan juga untuk pengguna jalan, baik yang masih membawa kendaraan roda 2 maupun roda 4, tolong tetap menjaga keselamatan. Karena apa? Nyawa tidak ada cadangannya, ya seperti itu. Siap. Kecelakaan itu terjadi karena dimulai dengan adanya pelanggaran. Semakin banyak Anda melakukan pelanggaran, pasti Anda akan mudah untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas. Peluang untuk kecelakaan lebih besar. Lebih besar. Sehingga bagaimana biar tidak celaka, jangan melakukan pelanggaran. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Jaga keselamatan diri sebelum Anda membawa kendaraan. Siap. Saja. Oke, itu Terima bincang-bincang kasih. kita dengan Kasat Lantas Polres Bitung yang kemarin dari sebelum di Polres Bitung Di mana, Bang? Polres Sangihe, Kepulauan Sangihe. Di Polres Sangihe dan sudah 6 bulan di sini. Ya. Syukur saya bisa mewawancarai beliau, berbincang dengan beliau sedikit tentang situasi lalu lintas di Kota Siap. Bitung. Semoga ini bermanfaat buat kalian warga Kota Bitung yang nonton video ini. Jangan lupa taati terus peraturan lalu lintas. Betul. Dan buat kalian yang belum subscribe Bitung TV channel, di subscribe dulu, tekan lonceng dan bagikan jika info ini bermanfaat buat kalian. Dan juga mungkin channel akan lebih berkembang. Lebih berkembang Yes. supaya info-info Bitung itu Siap. akan terus saya update. Betul. Nah, saya Arham Licin ngobrol bareng saya di Bitung TV channel bersama Kasat Lantas Polres Bitung AKP Awaludin Puhi. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.